Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Kamis 16 Oktober 2025. Yang pertama, yang cukup ramai dari kemarin, Safri Samsudin, Menhan dan Surya Paloh bahas stabilitas nasional di Kemenhan. Ya, jadi Surya Paloh nih datang ke kantornya Menteri Pertahanan Safri Samsudin ya. Dalam pertemuan berdurasi 1 jam, Safri menerima berbagai masukan dari Surya Paloh terkait kebijakan stabilitas keamanan. Saat konferensi pers juga Safri Samsudin memberitahu kepada awak media bahwa setelah Nasdem nanti di hari Jumat kemungkinan akan bertemu dengan perwakilan mungkin presiden dari PKS ya di hari Jumat mungkin ya. Selanjutnya PKS dijadwalkan kunjungi Kemenhan hari Jumat ya, seperti disampaikan tadi oleh Menteri Safri Samsudin ya, PKS akan hadir di hari Jumat. Selanjutnya analis komunikasi politik Henry Satrio nilai pertemuan Safri dan Surya Paloh syarat nuansa politik. Wedi rame nih. Ya, Henry Satrio menilai pertemuan itu bisa dicitrakan sebagai komunikasi politik antara Surya Paloh dan figur dekat Presiden Prabowo. Salah satunya ini adalah Safri Samsudin. Hinsa, panggilan akrabnya, menduga pembahasan keduanya mungkin terkait dinamika internal Nasdem, termasuk perpindahan sejumlah kader ke partai lain ya, PSI ya. Selanjutnya, undang-undang baru tetapkan kepala BP BUMN tak bisa dipidana jika terjadi kerugian. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan awal 2025 menetapkan perubahan status Kementerian BUMN menjadi BP atau Badan Pengaturan BUMN. Dalam Undang-Undang 16 Tahun 2025 diatur bahwa Kepala BP BUMN dan pegawai BP dan antara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN bila dapat membuktikan tidak ada kesalahan atau kelalaian. Ya, ada catatannya, kalau bisa dibuktikan nggak ada kesalahan atau kelalaian ataupun memang sengaja korupsi. Selanjutnya, Mahfud MD nilai Menkyu Purbaya tak pahami kasus BLBI. Ya, ini kan kemarin Pak Purbaya, Menkyu ini bilang bahwa akan membubarkan Satgas BLBI karena tidak menghasilkan apa-apa, kira-kira kayak gitu ya. Ya, hal ini disambut dengan pernyataan dari Mahfud MD ya. Mahfud MD menegaskan BLBI merupakan utang resmi obligor dan debitur kepada negara senilai 440 triliun yang telah dikorting menjadi hanya 141 triliun dan disahkan Mahkamah Agung. Saat memimpin Satgas BLBI, Mahfud MD mencatat pengembalian aset hanya senilai 41 triliun saja. Ia khawatir pembubaran Satgas akan menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya, Boron PSI bertemu dengan Ahmad Sahroni. Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga atau akrab dipanggil Boron bertemu dengan Ahmad Sahroni di Plaza Senayan. Ya, Boron menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahim. Kita nggak tahu ya, karena ini kan banyak perpindahan ya dari Nasdem ke PSI. Kita nggak tahu apakah nanti juga ini ada kelanjutan lagi ya, Bro Sahroni. Ya, kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti. Selanjutnya, KPK kaji tata kelola program makan bergizi gratis. Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan MBG guna memperbaiki tata kelola efektivitasnya. Ya, kita lihat deh nanti apakah ada kasus ya dari MBG. Selanjutnya, ahli hukum nilai pasal perintangan penyidikan Undang-Undang Tipikor terlalu subjektif. Ini disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda. Selanjutnya dari berita DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 kritik Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irvani yang mengkritik pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Selanjutnya, Habibur Rahman, kendala MBG wajar, program tetap harus dilanjutkan. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi 3, yaitu Habibur Rahman yang menilai wajar jika program makan bergizi gratis masih menemui kendala teknis di lapangan. Anggota DPR minta pesantren terbuka terhadap kritik. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 8, fraksi PDI Perjuangan Sally Adriana Gantina, menilai pesantren harus terbuka terhadap kritik dan terus memperbaiki sistem pengawasan serta tata kelola.
wah ini tambah rame nih. Kemarin Komisi 8 yang rame yaitu istrinya Ridwan Kamil ya, Bu Atalia. Sekarang ini ada juga yang secara terbuka ngomentarin terkait kasus Al-Khosni ya. Bukan Al-Khosni, mohon maaf, kalau ini terkait kemarin yang Trans 7 ya. Ini karena kemarin yang dari Trans 7 ada video dari acara X Plus ya kalau tidak salah ya. Oke, selanjutnya DPR akan sinkronkan Konun Aceh dengan RKUHP atau Rancangan KUHAP untuk cegah penghukuman ganda. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan akan menyinkronkan Konun Aceh dengan revisi KUHAP untuk mencegah terjadinya penghukuman ganda. Selanjutnya berita DPD RI, Senator Jatim kecam tayangan TV yang dianggap lecehkan kiai dan pesantren. Ini disampaikan oleh Ahmad Nawardi, Senator DPD RI asal Jawa Timur. Selanjutnya untuk berita ekonomi, instruksi Prabowo untuk BUMN ya mengumumkan bahwa untuk BUMN ini nantinya juga bisa dipimpin oleh non WNI ya, oleh warga negara asing. Prabowo menegaskan perlunya rasionalisasi BUMN dari sekitar hampir 1.000 menjadi hanya 200-an BUMN. Selanjutnya pemerintah hentikan diskon listrik ya, pemerintah memastikan tidak ada lagi diskon listrik di 2025. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Yang paling ramai itu kan yang di awal tahun ya, lumayan tuh diskonnya 50%. Selanjutnya yang cukup mengagetkan yaitu Glenny Kairupan ditunjuk ya sebagai Direktur Garuda Indonesia. Glenny Kairupan ini adalah Jenderal Bintang 3 ya kalau tidak salah. Ini ditunjuk sudah purnawirawan ya, ditunjuk menggantikan Direktur Garuda sebelumnya yaitu Wamildan Sani. Ya, ini juga cukup mengagetkan ya, pergantian ini cukup cepat. Bahkan kalau kita lihat kemarin di beberapa podcast ya, Wamildan Sani ini muncul ya di banyak podcast besar ya seperti podcastnya Renal Kasali, lalu beberapa podcast besar lainnya. Terus kemarin diganti. Selanjutnya Kemenkyu salurkan 192,2 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Lumayan ini, dana tersebut akan diterima sekitar 42,4 juta pelanggan di seluruh Indonesia ya lewat ini nanti subsidinya lewat PLN dan juga lewat Pertamina ya untuk kompensasi energi. Selanjutnya IHSG turun 2 hari terakhir tertekan isu perang dagang Amerika dan China ya, ditutup turun 2 kali ya di level 8.051,17, masih di atas 8.000 ya. Ini terkoreksi ya 0,19%, sebelumnya terkoreksi 1,95% ya. Jadi turun ya, turunnya sudah hampir 3%. Kita lihat nanti apakah ini masih bisa bertahan. Selanjutnya dari isu sosial, BMKG jelaskan penyebab cuaca panas 37,6 derajat Celcius. Ya, ini karena ada gerakan matahari ke arah selatan ekuator ya. Lalu ada penguatan angin timur dan monsun Australia yang membawa udara kering dan hangat. Panas ya, terasa panas memang beberapa hari terakhir. Selanjutnya anak anggota DPRD Bandung Barat jadi korban keracunan program MBG. Ya, ini terjadi di SMP Negeri 1 Cisarua Bandung Barat. Ya, menimpa anak dari anggota DPRD setempat yaitu Pipit Puspita Ahdiani. Menurut Pipit, anaknya yang duduk di kelas 8 pada sore hari mengalami lemas, pusing, dan sakit perut karena setelah memakan ayam dari menu MBG. Selanjutnya Pemkab Serang ya relokasi 19 keluarga dari zona merah radiasi cesium 137. Ya ini yang di Cikande ya, Banten. Selanjutnya dari berita internasional, Inggris siap kirim pengamat dan bantu pelucutan senjata Hamas di Gaza. Selanjutnya juga ada bentrokan baru pecah di perbatasan Pakistan dan Afghanistan usai genjatan senjata yang singkat. Selanjutnya kita lihat terkait Menteri Pertahanan ya, Menhan Syafri Samsudin pastikan Indonesia segera miliki jet tempur Chengdu J10. Jumlahnya kemungkinan di 42 unit. Untuk trending media sosial masih terkait pesantren ya, kasus antara Trans 7 yang kontennya itu dianggap menghina dari
kiai senior ya, sangat sepuh di Lirboyo di acara Expose Unsensor. Ya, ini banyak sekali boykot dari para santri, tidak hanya dari santri dan alumni Lirboyo, tapi juga dari alumni dan santri dari berbagai pondok pesantren, bahkan yang ada juga di kota Jakarta dan sekitarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk isu monitoring pada siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.